Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1 Kimia ingin mempraktekkan daya hantar listrik larutan dalam air. Kelompoknya siapa aja? Ini Aira, Tokyo, Amin. Jadi di sini ada 5 alat yang kami gunakan dalam eksperimen ini. Ada lampu bohlam kecil 2 pieces, ada batu baterai EBC 9 volt, ada gelas ukur, ada kabel aligator, dan yang terakhir ada 2 pieces elektroda. Tak lupa juga kami memiliki 10 larutan berbeda. Ada air murni, natrium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, gula pasir, amonia, alkohol, asam cuka, air keran, dan urea. Yuk gaskan kita rakit. Pertama kita capitin kabel aligator ke baterai, capitin juga ke lampu bohlam, capitin kabel satunya lagi ke baterai, kita capit kedua elektroda. Elektroda kita satuin dan boom, lampunya nyala. Setelah dirakit, kita bisa langsung ngelakuin eksperimen nih. Disinilah kemampuan observasi kita digunakan. Kalau lampunya nyala terus menghasilkan gelembung yang banyak, berarti itu larutan elektrolit. Kalau lampu yang nyalanya redup dan menghasilkan gelembung yang sedikit, berarti itu larutan elektrolit lemah. Tapi kalau misalnya lampunya udah gak nyala terus dia menghasilkan gelembung, artinya itu larutan non-elektrolit. Setiap udah selesai ngelakuin eksperimen ke satu larutan, kita harus cuci elektroda dengan air agar larutan yang baru tidak terkontaminasi larutan sebelumnya. Nah ini contoh gelembung yang sedikit. Ini larutan non-elektrolit. Ini larutan non-elektrolit karena lampunya gak nyala dan tidak menghasilkan gelembung. Nah baru nih larutan elektrolit kuat karena gelembungnya banyak, terus juga lampunya nyala terang. Natrium klorida. Hasil pengamatannya nomor 1 itu ada air murni. Rumus kimianya ada H2O. Pengamatannya bola lampunya minus, elektrodanya tidak ada gelembung. Yang kedua ada natrium klorida. Rumus kimianya NaCl. Bola lampunya plus, elektrodanya ada gelembung. Yang ketiga ada asam klorida, yaitu rumus kimianya HCl. Bola lampunya plus, elektrodanya ada gelembung. Yang keempat ada natrium hidroksida. Rumus kimianya NaOH. Bola lampunya plus, elektrodanya ada gelembung. Yang kelima yaitu ada gula pasir. Rumus kimianya C12H22O11. Bola lampunya minus, elektrodanya ada gelembung. Yang keenam ada amonia, yaitu rumus kimianya NH3. Bola lampunya minus dan ada gelembung. Yang ketujuh ada alkohol. Rumus kimianya C2H5OH. Bola lampunya minus, elektrodanya tidak ada gelembung. Yang kedelapan ada asam cuka. Rumus kimianya CH3CaCOOH. Dua lampunya minus, elektrodanya ada gelembung. Yang kesembilan ada air keran. Rumus kimianya H2O. Bola lampunya minus, elektrodanya ada gelembung. Yang ke-10 ada urea, yaitu rumus kimianya CO(NH2). Bola lampunya minus, elektrodanya tidak ada gelembung. Selain nyala, ciri-ciri apakah yang menunjukkan bahwa suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik? Jawabannya itu pembentukan gelembung gas di sekitar elektroda. Jadi kelompok larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit itu yang pertama natrium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, amonia, asam cuka, dan air keran. Jadi termasuk yang lemah
yaitu yang pertama air keran, asam cuka, dan amonia. Dan yang larutan yang kuat, natrium klorida, asam klorida, natrium hidroksida. Lalu yang termasuk non elektrolit itu ada air murni, gula pasir, alkohol, dan urea. Di antara larutan yang diperiksa, larutan manakah yang mengandung zat terlarut berupa senyawa ion dan juga senyawa kovalen? Yang pertama, senyawa ion yakni asam cuka, natrium hidroksida, asam klorida, dan juga natrium klorida. Yang kedua, senyawa kovalen yakni urea, gula pasir, air murni, amonia, alkohol, dan air keran. Semakin banyak jumlah ion yang terlarut dalam larutan, semakin kuat juga daya hantar listriknya. Larutan elektrolit menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Elektrolit kuat terionisasi sepenuhnya menghasilkan banyak ion sehingga daya hantar listriknya kuat. Sedangkan elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian kecil, menghasilkan sedikit ion sehingga daya hantar listriknya lemah. Sampai juga kita pada di ujung video, berdasarkan percobaan daya hantar listrik larutan dalam air dapat disimpulkan bahwa larutan yang mengandung ion bebas mampu menghantarkan listrik dan disebut larutan elektrolit. Hal ini ditandai dengan menyalanya lampu dan terbentuknya gas di sekitar elektroda. Larutan seperti natrium klorida atau NaCl, asam klorida HCl, dan natrium hidroksida atau NaOH termasuk elektrolit kuat karena terionisasi sempurna dalam air. Sementara itu, larutan seperti amonia dan asam cuka termasuk elektrolit lemah karena hanya terionisasi sebagian. Sebaliknya, larutan yang tidak mungkin menghasilkan ion dalam air seperti air murni, gula, pasir, alkohol, dan urea tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Kuat atau lemahnya daya hantar listrik yang termasuk dalam larutan. Semakin banyak ion yang dihasilkan, maka semakin kuat juga daya yang hantar listriknya. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Natrium klorida larutan terurai menjadi ion natrium dan ion klorida. Kalsium nitrat larutan terurai menjadi ion kalsium 2+ dan 2 ion nitrat. Magnesium klorida larutan terurai menjadi ion magnesium 2+ dan 2 ion klorida. Dan jawaban terakhir dari nomor 4, aluminium sulfat larutan terurai menjadi 2 ion aluminium 3+ dan 3 ion sulfat 2-. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. A. Asam klorida larutan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Asam sulfat larutan terionisasi menjadi 2 ion hidrogen dan ion sulfat 2-. B. Asam sulfat larutan terionisasi menjadi 2 ion hidrogen dan ion sulfat 2-. C. Asam nitrat larutan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion nitrat. Dan D. Asam fosfat larutan terionisasi menjadi 3 ion hidrogen dan ion fosfat 3-. Sekian video praktikum dari kami kelompok 3 kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.